got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sartika Patadungan dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah perencanaan pendidikan, di mana beberapa materi tersebut yaitu yang pertama pengertian perencanaan pendidikan, yang kedua sejarah perencanaan pendidikan, ketiga fungsi perencanaan pendidikan, yang keempat teori-teori dalam perencanaan pendidikan, kemudian yang terakhir adalah prinsip perencanaan pendidikan. Baiklah, untuk materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pendidikan. Adapun pengertian dari perencanaan itu sendiri yaitu perencanaan merupakan suatu proses menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang diprioritaskan. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan pendidikan, di mana perencanaan pendidikan ini merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan-keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Adapun prinsip perencanaan pendidikan itu sendiri meliputi prinsip interdisipliner, prinsip fleksibel, efektivitas, progress of change, objektif, rasional dan optimis, kemudian prinsip resource development. Adapun unsur perencanaan pendidikan yang pertama penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu proses pembangunan pengembangan. Yang ketiga pendidikan efektivitas dan efisiensi. Dan yang keempat kebutuhan tujuan peserta didik dan masyarakat lokal, regional, nasional maupun internasional. Yang kelima tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijakan nasional dalam pendidikan. Yang keenam masalah strategis, yaitu termasuk penanganan polisi atau kebijakan secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri. Adapun materi yang kedua yaitu membahas mengenai sejarah perencanaan pendidikan. Nah, sejarah perencanaan pendidikan sejak zaman kuno, para ahli filsafat pendidikan memiliki gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif, di mana Xenophon pernah mengungkapkan dalam konstitusi Lacedaemonianya yang menunjukkan pada orang-orang Athena bagaimana orang-orang Sparta pada 2500 tahun lalu merencanakan pendidikan yang disesuaikan dengan tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Adapun setelah Perang Dunia I, pada tahun 1923 Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun menerapkan konsep perencanaan pendidikan, kemudian diikuti oleh Prancis pada tahun 1929, kemudian Amerika Serikat pada tahun 1933 dan Puerto Rico pada tahun 1942. Nah, sejarah ditemukan perencanaan pendidikan pada abad ke-18 ditemukan sebuah tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia, karya Diderot. Nah, selanjutnya pada abad ke-19 sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai fungsi perencanaan pendidikan, di mana fungsi perencanaan pendidikan ini ada 8, yaitu pertama, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian suatu kegiatan. 2. Perencanaan pendidikan itu sendiri berfungsi untuk menghindari terjadi pemborosan dalam pembangunan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan ini berfungsi sebagai alat bagi pengembangan quality asuransi bagi organisasi. Yang keempat, perencanaan pendidikan itu sendiri berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas kelembagaan. Yang kelima, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai perintis atau pelopor kegiatan pembangunan pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan itu sendiri berfungsi sebagai alat pengubah moderator dan alat pengendali kontrol perubahan sistem pendidikan. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan mempunyai peran untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pengikat antara aktivitas pendidikan dengan aktivitas masyarakat yang lebih luas. Pembahasan materi keempat yaitu mengenai teori dalam perencanaan pendidikan. Ada 5 teori perencanaan pendidikan. Yang pertama, teori perencanaan sinoptik atau rasional. Nah, model ini melihat perencanaan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang rasional, di mana proses ini berkaitan dengan tujuan-tujuan dan cara-cara yang berdasarkan pada sumber-sumber yang tersedia. Nah, model ini kemudian juga menunjukkan bahwa tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas. Yang kedua, teori inkremental, di mana
teori ini sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu keberlanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya, atau sedikit memodifikasinya. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori transaktif. Nah, teori ini menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi. Nah, suatu desentralisasi yang transaktif yaitu berkembang dari individu satu ke individu lainnya secara keseluruhan. Yang keempat, teori advokasi. Advokasi menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar pencarian tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai mempertahankan dalam satu argumentasi. Terakhir, teori sitar. Kata sitar merupakan gabungan 5 teori perencanaan yang dikemukakan oleh Hansen, yaitu sinoptik, incremental, transaktif, advokasi, dan radikal. Teori ini memberikan gambaran dalam melakukan perencanaan sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat pengguna layanan lembaga pendidikan yang berada. Adapun pembahasan materi yang terakhir ini yaitu prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam yaitu yang pertama, prinsip ikhlas. Nah, di sini prinsip ikhlas, proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya, seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Yang kedua, prinsip inovatif dan kreatif, di mana sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidikan yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya, dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, prinsip berkelanjutan atau kontinu. Nah, proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang, oleh karenanya prinsip berkelanjutan sangat dibutuhkan. Yang keempat, prinsip efisien perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar. Tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memberlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Kemudian yang kelima, prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Nah, ini prinsip yang terakhir. Di sini manusia adalah makhluk sosial yang mana amalan baik dan buruknya terkait oleh kehadiran manusia lainnya yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, semasa kehadiran manusia di dunia, penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang akan berimbas pada dirinya dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.